Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Hosea pasal 7. Apabila aku menyembuhkan Israel, maka tersingkaplah kesalahan Efraim dan kejahatan Samaria. Sebab mereka melakukan penipuan, pencurian, mendobrak masuk, gerombolan merampas di luar. Dan tidak terpikir mereka bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka. Sekalipun perbuatan-perbuatan mereka mengepung mereka, semuanya ada di hadapan wajahku. Dosa Israel di bidang agama dan kenegaraan. Mereka menyukakan raja dengan kejahatan mereka, dan para pemuka dengan kebohongan mereka. Sekaliannya mereka orang-orang berzina, bagaikan dapur perapian yang menyala terus. Ketika tukang bakar roti berhenti membesarkan apinya, sementara ia memeras adonan sampai menjadi mulai oleh ragi. Pada pesta raja kita, mereka membuat sakit para pemuka dengan anggur yang menghangatkan. Ia bersekutu dengan para pencemooh. Batin mereka seperti dapur perapian. Hati mereka menyala-nyala, semalam-malam murka mereka surut. Pada waktu pagi menyala kembali seperti api yang menjilat. Mereka semua sudah panas seperti dapur perapian dan memakan habis para hakim mereka. Semua raja mereka sudah tewas, tidak ada seorang di antara mereka yang berseru kepadaku. Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Orang-orang luar memakan habis kekuatannya, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Juga ia sudah banyak beruban, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya. Namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan mereka tidak mencari Dia kendati semuanya ini. Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal, dengan memanggil kepada Mesir dan dengan pergi kepada Asyur. Apabila mereka pergi, aku akan membentangkan jaringku ke atas mereka. Aku akan menurunkan mereka seperti burung-burung di udara. Aku akan menghajar mereka karena kejahatan-kejahatan mereka. Celakalah mereka, sebab mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka, sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka berdusta terhadap aku. Seruan mereka kepadaku tidak keluar dari hatinya, tetapi mereka meratap di perbaringan mereka. Mereka menoreh-noreh diri karena gandum dan anggur, dan mereka memberontak terhadap aku. Sekalipun aku telah melatih dan menguatkan lengan-lengan mereka, namun mereka merancang kejahatan terhadap aku. Mereka berbalik kepada Baal. Mereka adalah seperti busur tipu. Pemuka-pemuka mereka akan tewas oleh pedang karena ucapan mereka yang kasar. Inilah yang akan menjadi olok-olokan kepada mereka di tanah Mesir. Hosea 7 ayat 1 sampai 16. Pasal ini bagian dari nubuatan Hosea tentang kebobrokan moral dan spiritual bangsa Israel, khususnya kerajaan utara Efraim atau Samaria. Tuhan menyatakan bahwa meskipun ia rindu menyembuhkan umatnya, dosa-dosa mereka justru semakin nyata. Mereka tidak hanya berdosa tetapi juga tidak menyadari dan tidak menyesalinya. Ayat 1-3, dosa-dosa seperti penipuan, pencurian, dan kekerasan merajalela. Ironinya, pemimpin mereka justru merasa senang dengan kejahatan rakyatnya. Ayat 4-7, hati mereka digambarkan seperti dapur yang membara, penuh hawa nafsu dan amarah. Api dosa itu tidak padam dan para pemimpin pun binasa karena tidak ada yang berseru kepada Tuhan. Ayat 8-10, Efraim menjadi seperti roti bundar yang tidak dibalik. Luarnya mungkin terlihat matang tapi dalamnya mentah. Mereka mengandalkan bangsa lain seperti Mesir dan Asyur dan menjadi lemah tanpa disadari. Ayat 11-13, mereka disebut merpati tolol yang tak punya hikmat. Cepat lari ke bangsa asing tapi menolak Tuhan Tuhan akan menjebak dan menghukum mereka.
Ayat 14-16, pertobatan mereka palsu, ratapan mereka tidak tulus hanya karena ingin berkat materi. Mereka melukai diri demi gandum dan anggur, praktik penyembahan berhala. Hati mereka jauh dari Tuhan dan mereka lebih memilih Baal daripada Allah. Renungannya buat kita, dosa yang tak lagi dirasakan itu berbahaya. Israel telah begitu terbiasa dengan dosa sehingga tidak ada lagi sadar akan keberadaannya. Bahkan ketika Tuhan hendak menyembuhkan dosa mereka justru semakin nampak. Ini mengingatkan kita untuk terus memeriksa hati kita. Apakah ada dosa yang kita anggap remeh atau kita abaikan? Kehidupan tanpa Tuhan itu seperti roti setengah matang. Roti bundar yang tidak dibalik menggambarkan kehidupan yang tidak utuh, lahiriah tampak baik. Tapi batinnya kosong. Banyak orang mungkin tampak rohani di luar, tapi sesungguhnya tidak matang secara rohani. Apakah hidup kita sungguh-sungguh utuh di hadapan Tuhan? Kepercayaan kepada dunia tidak pernah menyelamatkan. Israel lari dari Mesir dan Asyur, bukan kepada Tuhan. Ketika kesulitan datang, mereka lebih milih bantuan manusia. Renungkan saat kita dalam tekanan, kepada siapa kita lebih dahulu berpaling, kepada Tuhan atau manusia. Yang terakhir, Tuhan ingin menebus tapi kita sering menolak. Aku ini mau menebus mereka, tapi mereka berdusta terhadap aku. Hati Tuhan selalu ingin memulihkan kita, tapi respon kita sering kali adalah penolakan dan berpura-pura bertobat. Adakah pertobatan kita sungguh dari hati? Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita, dan mari kita memeriksa hati kita, kehidupan kita. Jika kita jauh dari Tuhan, mari kembali kepadanya. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.